Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Vikaris Fitriani SH, Sarjana Teologia. Terbentang luas pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberang sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tidak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 243, bait pertama dan ketiga, Kasih Setia Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada tarannya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Kita menyanyi Gita Bakti 24, bait pertama sampai dengan ketiga, mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira,
kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di minggu kedua sesudah Pentakosta dan dalam rangka bulan Pelkes GPIB terambil dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 yang menyatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu sekalian. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, kami mengakui bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami ini, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Ampunilah
Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur pasal 32, ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperuntukkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia pasal 6, ayat 1-10, yang menyatakan, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti,
padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang yang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari siapkan hati dan seluruh hidup kita di hadapan Allah. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada saat ini di tengah keluarga, di masing-masing rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Juni ini dan dalam rangkaian bulan Pelkes GPIB. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami untuk menjalani kehidupan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu, agar kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal 31, ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50, yang menyatakan, perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. Aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya,
berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahadura, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan baru inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Ada syukur kepada Tuhan, kita diperkenankan boleh beribadah kepadanya di tengah-tengah keluarga, di masing-masing rumah kita. Kita tetap mau setia beribadah kepada Tuhan walaupun situasinya saat ini kita masih berjuang dengan ancaman virus di negeri kita. Tetapi kita tetap sukacita dan semangat beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau berbicara soal tugu atau monumen, biasanya tugu atau monumen itu digunakan sebagai tanda untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau penting dalam kehidupan manusia. Misalnya saja seperti Monas. Monas adalah ikon kota Jakarta sebagai ibu kota negara kita. Bagaimana perjuangan dari rakyat Indonesia untuk berjuang melawan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi monumen Monas itu sebagai peringatan akan perjuangan bagi bangsa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini mengenai perjanjian damai antara Yakub dan Laban, di mana perjanjian damai itu kemudian diikatkan dalam suatu tanda atau peringatan, yaitu batu yang menandai sebagai ikatan perjanjian di antara mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang perjanjian, perjanjian bukan hanya ditetapkan oleh Allah, tetapi juga memperbaharui sesuatu hal yang dilanggar. Misalnya saja kisah tentang perjanjian Abraham dengan Abimelek, bahwa ketika itu sumur Abraham telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek, dan kemudian di antara mereka diikatkan perjanjian, dan Abraham mendirikan mezbah di situ. Nah, dalam bacaan kita, mengapa perjanjian damai dilakukan di antara Laban dan juga Yakub? Kalau kita baca di kisah sebelumnya, di sana akan kita melihat mengapa perjanjian damai itu dilakukan di antara mereka berdua. Karena ketika Yakub selama tinggal
dengan pamannya, yaitu Laban. Dia sendiri dianggap sebagai anak, bukan hanya hubungan antara paman dan anak, tetapi juga ada hubungan antara mertua dan menantu. Bahwa Yakub sendiri selama hidupnya bersama dengan pamannya pun juga sebagai mertuanya merasakan ketidakadilan. Contohnya ketika Yakub mempersunting Rahel sebagai istrinya, Laban berlaku tidak jujur kepada Yakub. Dalam tradisi Israel, anak tertua memang tidak boleh dilangkai dalam hal pernikahan. Nah, kemudian Laban memberikan Lea sebagai istri bagi Yakub. Namun Yakub harus bekerja selama 7 tahun. Dan 7 tahun berikutnya lagi ia harus bekerja. Sehingga akhirnya ia boleh mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Kemudian yang lain adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh Yakub adalah ketika ia bekerja untuk mengembalakan, untuk menternakan ternak Laban, bahwa ketika ia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia boleh memperkaya Laban, namun Yakub sendiri tidak mendapatkan upahnya secara adil, karena Laban tidak berlaku jujur dalam memberikan upahnya. Dan itulah akhirnya kemudian mengapa terjadi hubungan yang tidak sehat antara Laban dan juga Yakub. Hubungan antara paman dan juga anak pun juga di dalamnya ada hubungan mertua dan menantu. Yakub sendiri merasa tidak diperlakukan dengan adil. Dalam situasi itu boleh dikatakan bahwa Yakub merasa sakit di dalam hatinya. Itulah sebabnya dalam bacaan kita pada hari ini, perjanjian damai itu dilakukan antara Yakub dan juga Laban. Namun akhirnya Allah kemudian menyampaikan perintahnya kepada Yakub. Ia harus kembali kepada tempatnya di Kanaan. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 31 ayat 2 sampai 17 bahwa ia harus kembali ke tempat-tempatnya di tanah Kanaan. Dan di saat itu juga ketika ia menemui Yakub, kita baca di ayat 43, Allah sebelumnya pun telah berfirman kepada Laban. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Allah sendiri tidak menghendaki Yakub meninggalkan hubungan yang tidak sehat dengan mertuanya Laban. Jadi ketika Laban boleh bertemu dengan Yakub, Laban harus membangun hubungan perdamaian di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi bagian terpenting adalah isi perjanjiannya. Bahwa kalau kita baca, perhatikan dengan baik-baik di ayat terakhir bacaan kita, dan jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi ini penting mengenai isi perjanjian ini, bahwa isi perjanjian itu sangat berarti. Dan ketika akhirnya diikatkan dalam tuguh perdamaian itu, maka harus diingat oleh Yakub untuk memelihara dengan baik anak dan cucu dari Laban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, aplikasinya sebagai orang percaya kita harus hidup berdamai. Perdamaian itu harus melekat dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Misalnya dalam keluarga, dalam hubungan antara orang tua dan anak, begitu juga sebaliknya pun juga dalam hubungan di antara para pelayan Tuhan presbiter, antara pendeta, penatua ataupun diaken, kemudian juga di antara para pengurus pelayan dengan anggota, dan kemudian juga kepada para koordinator sektor dengan warga jemaatnya. Jadi sama-sama saling kerjasama, saling mendukung. Kalau yang satu memiliki kuasa atau rasa memiliki, harusnya membangun hubungan yang baik dengan mereka
yang tidak memiliki atau orang-orang yang dipekerjakan. Jadi kita dalam suatu kehidupan ini, dalam keluarga ataupun juga dalam persekutuan, kita harus mengingat bagaimana perdamaian itu ada di antara kita dengan membangun hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga dalam rangkaian bulan Pelkes GPIB. Biarlah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita menjadi kesaksian bagi sesama kita. Demikian juga bagi Jemaat Sion, harus tetap hidup dalam damai. Karena kita adalah keluarga Allah. Biarlah firman Tuhan selalu mengingatkan dalam kehidupan kita untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, mari menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang pengasih dan penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam ibadah saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu dengan penuh sukacita ya Bapa. Sebab apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Ketika kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Juni ini ya Bapa, penyertaan-Mu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kondisinya kami masih tetap berjuang dengan ancaman virus di negeri kami yang belum berakhir ya Bapa. Bapa Sorgawi, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk selalu hidup di dalam damai, baik itu di dalam kehidupan keluarga kami, pun juga dalam kehidupan persekutuan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Sebab kami adalah umat-Mu, kepunyaan-Mu ya Bapa, di mana kehidupan kami yang harus melekat adalah damai itu. Dan kami mau kerjakan itu di dalam kehidupan kami, baik dalam tindakan, dalam perkataan kami benar-benar menjadi terang bagi sesama kami. Bapa Sorgawi,
Kami selalu mau berdoa juga bagi kondisi kami, negeri kami Indonesia, agar kami pada saat ini ya Bapa tetap selalu kuat di dalam-Mu. Kami mau berdoa bagi pemerintah kami ya Bapa, dengan setiap kebijakan yang diberikan untuk menangani situasi saat ini ya Bapa. Tuhan yang selalu menuntun dengan hikmat-Mu ya Bapa mereka agar menjalankan tugasnya dengan baik. Dan sebagai masyarakat, warga negara, kami juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menaati setiap aturan-aturan yang berlaku di masa COVID ini. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus masih terinfeksi oleh virus COVID. Tuhan Yesus memberikan pengharapan, kekuatan bagi mereka bahwa percaya Engkau selalu bersama mereka, dan Engkau berkati dalam setiap perawatan yang mereka dapatkan dari para medis, sehingga ya Bapa mereka beroleh kesembuhan, dan itu semua hanya karena pekerjaan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapak Sorgawi, kami juga selalu berdoa bagi para medis untuk tetap selalu ya Bapa setia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya penuh dengan kesabaran untuk menangani, untuk merawat dan mengobati para pasien. Tuhan memakai mereka untuk boleh membantu sesamanya yang lain, sehingga mereka boleh dapat diberikan kesembuhan. Dan itu semuanya hanya boleh terjadi atas perkenanan Tuhan. Bapak Sorgawi, kami serahkan kehidupan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi kehidupan persekutuan kami, ya Bapa, dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang boleh dilaksanakan setiap harinya, baik itu melalui media sosial yang di-share, dan jemaat boleh beribadah di masing-masing rumahnya beserta dengan keluarganya. Tuhan berkati. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami dalam bulan ini pun juga ke depannya ya Bapak, apalagi dalam setiap kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam pemilihan PHMJ, pun juga dalam peneguhan CD, pun juga ke depannya ya Bapak, kegiatan-kegiatan pelayanan yang lain. Tuhan Yesus yang menyertai agar segala sesuatunya boleh berjalan baik, boleh berjalan lancar. Ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga dan menolong bagi jemaat kami yang masih bergumul dengan sakitnya ya Bapak. Kami berdoa bagi Oma Emiko Tera. Kami mau berdoa bagi Saudari Oki. Kami mau berdoa juga bagi Bapak Panjaitan, Ibu Vincelomi. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah apa yang menjadi sakit mereka, sehingga mereka boleh sembuh. Bapak Sorgawi, kami serahkan kehidupan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu menciptakan damai satu dengan yang lainnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini, ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Mari kita menyanyi Gita Bakti 345, bait 1 dan 2, Allah Sumber Rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdamai
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.